Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali, maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina katanya. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuanku, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapakah uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, tanpa kecuali saya, saudara, dan kita semua dipanggil, dipilih untuk menjadi hamba-hamba yang baik dan hamba-hamba yang setia. Indikatornya, indikasinya, tandanya bahwa kita layak disebut sebagai hamba yang baik. Hamba yang setia adalah kita sungguh dengan penuh sukacita, tahu dan sadar, bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan talenta bakat yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kita.
Tuhan telah memberi dan Tuhan tentu punya rencana besar agar pemberiannya itu bisa tumbuh, berkembang dan berbuah. Dan Tuhan akan memberikan apresiasi sebagaimana yang telah kita berikan. Maka orang yang diberikan 1 kemudian berbuah 10 mina. Tuhan memberikan reward penghargaan yang juga jauh lebih besar daripada yang mengembangkan 5. Tuhan juga memberikan apresiasi kepada yang 5, yang mampu mengembangkan 1 mina menjadi 5. Apresiasinya adalah memberikan 5 kota. Pesannya jelas bahwa kalau kita ini setia sebagai hamba-hamba kepada perkara-perkara yang kecil, pertama kita akan diberikan reward penghargaan setimpal dengan apa yang pernah kita perjuangkan, kerja keras, dan buah hasil yang kita lakukan, tetapi sekaligus Dia akan memberikan tanggung jawab dan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Maka orang-orang yang besar dalam kehidupan kita tentu tidak dihasilkan datang jatuh dari langit, tetapi lewat dan melalui sebuah proses. Harus dititi melalui etape yang pertama, etape yang kedua, etape yang ketiga, dan selanjutnya. Sebaliknya, orang yang tidak mampu bertanggung jawab dengan apa yang diberikan Allah, kemudian hanya menyalah-nyalahkan orang yang memberi, bahkan mengkritisi dengan berbagai macam argumentasi yang sepertinya masuk akal. Orang seperti ini tidak akan pernah diberikan tanggung jawab. Dan roda kehidupan, jarum jam itu tidak akan pernah diputar kembali walaupun dia menyesal. Maka tadi kita mendengarkan jawaban dari perumpamaan itu yang jelas bahwa orang-orang jahat seperti ini tidak akan mendapatkan tempat yang layak di hadapannya. Dan orang-orang yang seperti ini, seperti yang dikatakan Yesus, siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Maka biasanya kalau orang tidak setia pada perkara-perkara yang kecil, tidak sanggup untuk mengembangkan talenta yang sederhana, biasanya orang-orang seperti ini juga tidak akan banyak digunakan. Tidak akan banyak berarti dan bahkan tidak akan diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi. Maka mari kita berjuang untuk mencintai, berjuang sebagai hamba untuk tetap setia dalam proses kehidupan, berjuang untuk dengan sekuat dan sekeras apa yang kita punya, kemampuan kita untuk mengembangkan agar sungguh bisa berlimpah berbuah secara optimal. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.